Halo Sobat Pustaka, selamat datang di podcast Obrolan Seru, siaran edukatif, ringan, dan unik. Pada episode kali ini, kita akan mengangkat tema khusus mengenai literasi, perpustakaan, dan gemar membaca. Karena kebetulan pada bulan ini merupakan bulan literasi, tepatnya tanggal 8 September, 14 September yang merupakan bulan literasi. Nah, yang dimana pada tanggal 8 September itu merupakan literasi internasional dan 14 September merupakan hari kunjung perpustakaan dan gemar membaca. Jadi pada episode kali ini kita judulnya ngalir, ngobrol asik soal literasi. Jadi mungkin beberapa menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol asik terkait tentang literasi. Nah, baik, bersama saya dengan Dini Nurul Nazifa, pustakawan Politeknik Setiawan Makassar, sekaligus jadi host pada podcast kali ini yang akan siap menemenin kamu selama beberapa menit ke depan. Hari ini saya tidak sendirian, saya sudah kedatangan tamu spesial yaitu mahasiswa kece Politeknik Setiawan Makassar. Yuk langsung saja kita sapa. Halo. Hai. Boleh nih perkenalan dirinya dulu dari yang ganteng dulu ini. Dari aku dulu nih, Kak. Ya. Oke, karena aku yang paling ganteng ya, aku ngenalin dirinya yang paling pertama. Halo semua, nama aku David Lokenbain, mahasiswa aktif Politeknik Setiawan Makassar. Aku berasal dari Prodi Administrasi Bisnis Sektor Publik kelas 3B. Nah, selanjutnya ada partner saya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Azahra Saleha Yunus, tapi orang-orang di Poltek Setiawan Makassar ini akrab manggil saya Caca. Jadi, saya sekarang sudah semester 5 di program studi Administrasi Pembangunan Negara. Wah, jadi ini ada David sama Caca. Wah, ini mahasiswa keren-keren nih. Tapi sebelum saya melangkah lebih jauh, saya pengen tahu dulu nih kesibukan kalian selain sebagai mahasiswa. Apa aja kira-kira? Ini dari siapa dulu lagi, Kak? Dari Caca dulu deh, ya. Ya. Jadi saat ini selain menjadi mahasiswa aktif di Politeknik Setiawan Makassar, kesibukan saya itu ada ya lumayan lah. Jadi selain ikut organisasi ya di kampus, saya juga ada ikut kegiatan di luar, kayak ikut wedding organizer dan juga ada beberapa kerjaan-kerjaan lainnya. Jadi bukan cuma sibuk di dalam kampus yang organisasi, tapi saya juga aktif di luar untuk ikut organisasi lainnya. Salah satu organisasi kampus yang saya ikuti itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Politeknik Setiawan Makassar. Wah, luar biasa sekali. Jadi di luar itu jadi apa namanya, kegiatannya tuh wedding organizer juga. Oh, jadi kayak itu semacam kayak untuk pernikahan itu ya? Betul banget. Oh, wah, luar biasa sekali Caca. Kita tepuk tangan dulu. Sekarang saya pengen tahu sama David. Ya, David gimana? Oke, kalau tadi Kakak Caca aktifnya di luar ya, sebagai wedding organizer, tapi aku aktifnya di kampus aja. Aku selain aktif sebagai mahasiswa, aktif di berbagai organisasi juga. Salah satunya di kampus ada organisasi Himpunan Mahasiswa Administrasi Bisnis Sektor Publik, Himadisti. Terus aku juga aktif di berbagai organisasi luar, seperti mengikuti berbagai macam duta. Terus aku aktif juga sebagai sekretaris Orang Muda Katolik di Makassar. Iya. Gitu, Kak. Iya, keren banget ya semuanya. Iya. Jadi tadi kalau David itu apa namanya? Di organisasi, Iya. organisatoris banget dia anaknya. Jadi kalau tadi kan Caca dari kegiatan di luarnya itu tentang wedding organizer. Kalau David tadi yang di luarnya itu apa tadi? Banyak organisasi. Salah satu tadi tentang duta-duta ya tadi. Betul, ya, kedutaan. betul. Oh iya, mantap. Ini mahasiswanya keren-keren semua loh teman-teman. Jadi wah, patut di apa namanya, apresiasi nih. Ya. Oke. Baik, sebelum saya apa namanya, kita kan sudah sesi perkenalan nih. Jadi sekarang kita ada di mana nih sekarang? Di Perpustakaan. Perpustakaan apa? Perpustakaan. Profesor Siapa, Kak? Ya. Soalnya aku nggak tahu kakak bener, aku kurang hafal. Oke, di sini kita. Nyontek dikit guys. Oke. Kita harus tahu dulu nih. Jadi di Politeknik Setiawan Makassar itu punya perpustakaan yang namanya Perpustakaan Prof. Dr. Makmur MSI Politeknik Setiawan Makassar.
Nah, saya tuh sudah beberapa kali lihat kalian tuh nongkrong di sini. Wow. Iya. Dan kenapa saya jadikan kalian narasumber? Karena kayaknya kalian ini anak mahasiswa kece yang senang banget nongkrong di perpustakaan. Jadi saya pengen tahu nih, menurut kalian tuh perpustakaan bagi kalian ya mahasiswa itu tempat apa sih? Oke, ini dari siapa dulu? Dari Okay. ya boleh. Kalau dari saya sih perpustakaan itu kayak tempat beristirahat, tapi bukan beristirahat yang tidur dan segala macam, tapi tempat untuk merehatkan pikiran sih. Kayak kan kita udah sibuk kuliah, organisasi, ikut kegiatan di luar. Kayak sometimes itu kita butuh suatu tempat yang pengen deh nggak mikirin itu semua, pengen deh kayak ngelepasin aja gitu, kayak kayak mau healing dikit aja gitu. Betul. Itu sih Kak kalau saya. Oh, jadi saya highlight di sini, perpustakaan bagi Caca itu sebagai tempat apa tadi, healing ya? Oh iya. Jadi selain tempat rekreasi di luar, perpustakaan jadi tempat healing bagi Caca. Iya, bagus, mantap. Kalau si ganteng David gimana? Oke, kalau aku it's an opinion untuk kakak Caca juga ya, dari kakak Caca statementnya bagus banget. Selain tempat to healing, karena aku anaknya ambivert banget ya, jadi kalau udah menguras energi di luar, aku pasti nyempetin waktu untuk sendiri dulu. Nah, nyempetin waktunya sendiri itu pasti di perpustakaan Kak, karena adem, terus tenang juga, terus betul-betul bisa deh dijadikan tempat untuk nge-charge energi lagi Kak, gitu. Jadi menurut David itu perpustakaan jadi tempat nge-charge diri ya. Jadi kayak misalnya sudah habis kuliah nih, terus merasa energinya udah habis, terus masuk di perpustakaan tuh kayak seolah-olah tuh baterainya tercharge gitu ya. Iya. Luar biasa banget. Oke. Kalau kalian lihat-lihat di sini, fasilitas apa yang paling kalian sering gunakan? Iya. Kalau dari aku ya Kak, kalau dari aku fasilitas yang paling utama aku gunakan itu ada ini Kak, apa namanya? Tabcase mahasiswa. Jadi kartu tanda mahasiswa ini dilengkapi dengan scan barcode yang nantinya kita gunakan untuk registrasi kalau masuk di perpustakaan. Jadi kalian nggak perlu ngetik-ngetik sampai kelamaan, kalian cukup tap aja, langsung terdaftar, langsung terregistrasi nama kalian. Terus yang kedua, fasilitas yang aku gunain itu tentunya ada locker, tempat simpan barang, dimana kalian nggak usah repot-repot mau bingung nyari barang di mana untuk disimpan, karena udah tersedia lockernya. Dan yang ketiga pastinya udah banyak buku-buku lengkap di sini guys, karena perpustakaan kita sendiri ya, perpustakaan di Politeknik Islam Makassar sendiri udah terakreditasi A. Ya betul sekali, mantap. Kalau Caca? Kalau saya sih tentunya yang pasti itu fasilitas yang di belakangnya. Jadi di area belakang perpustakaan kita itu ada yang namanya tempat lesehan. Nah di situ guys nyaman banget kalau kalian mau baca buku, kerja tugas, dan pokoknya ngapain aja deh di belakang, kayak nyaman, pokoknya enak banget. Rekomen. Pasti David setuju juga. Betul. Setuju banget. Kayaknya hampir semua mahasiswa Poltek setuju deh akan statement itu. Iya betul banget. Jadi tadi saya ambil kesimpulan ya. Tadi kan David spill tentang itu tadi ya. Itu tadi ya. Ini barcode. Nah, jadi teman-teman, ini namanya kartu mahasiswa yang sudah terintegrasi dengan kartu keanggotaan perpustakaan. Jadi buat teman-teman yang sudah punya kartu mahasiswa, jangan lupa untuk mengaktifasi di perpustakaan untuk sebagai keanggotaan perpustakaan. Jadi buat teman-teman yang datang itu tinggal nanti scan aja. Betul, jadi sudah ada sudah jadi terdaftar keanggotaan ya kan. Jadi kalau mau pinjam buku juga bisa. Betul. Ya kan? Iya. Terus juga tadi Caca bilang katanya di belakangnya ya kita punya tempat working space yang nyaman banget buat kalian mau belajar, mau istirahat, dan wah pokoknya buat santai lah ya. Iya. Oke. Kita itu di perpustakaan ada yang namanya istilahnya tuh literasi. Kalian paham gak sih literasi itu? Paham Ya. Tentunya ya. Sering digunain juga ya. Betul, sering banget. Di zaman-zaman kita sekarang ya, di Gen-Z itu literasi itu penting banget Kak. Tapi pengen nanya nih, literasi itu bagi kalian apa? Coba dari Caca dulu. Kalau literasi bagi saya itu kayak suatu
apa ya, kayak kalau dibaratin itu kayak kantong Doraemon yang isinya itu banyak macam, pokoknya kayak sebuah kunci utama. Kayak misalnya kita pengen ngelakuin sesuatu, terus kan kita butuh yang literasi, kita langsung jadi tahu semua hal itu gitu Kak. Jadi kayak semua hal kuncinya itu apapun yang pengen kita lakuin, kunci itu adalah literasi dulu gitu. Iya, jadi dari saya. Oh, jadi kayak sebelum kita melakukan sesuatu kita harus berliterasi dulu. Cari kuncinya dulu. Iya, betul. Itu literasi bagi Caca ya. Bagi saya. Kalau David, ya. Kalau saya kan literasi itu nggak serta-merta hanya membaca. Betul. Pasti kakak kalau dengar kata literasi pasti namanya membaca ya? Iya, betul banget. Tapi yang kalian harus tahu, literasi itu nggak hanya membaca juga, tetapi bisa menulis, terus melakukan hal-hal yang benar-benar menjadi kunci seperti kakak Caca bilang tadi ya. Jadi guys, literasi itu sebagai misalnya kalau kalian mau masuk pintu, itu harus ada kuncinya dulu supaya bisa terbuka. Betul. Nah, begitupun dengan literasi. Kalau kalian mau ngelihat sesuatu, kalian mau bicara, mau berpendapat kalian berperilaku tiap hari, itu harus dipedomankan dengan literasi. Karena itu benar-benar harus harus ada arahan, harus ada pondasi yang kalian punya dulu untuk bisa berstatement, beropini, tentunya untuk sebagai mahasiswa sendiri kan. Pondasinya itu ya tentunya kita harus literasi. Betul. Iya, betul. Dan literasi juga nggak semena-mena kayak soal baca doang, tapi kita harus mengerti dan juga paham gitu apa yang pengen kita lakuin. Jadi saya highlight di sini literasi itu adalah kuncinya ya. Betul. Jadi memang benar literasi itu definisinya itu selain membaca ya. Padahal kan orang-orang bilang, oh literasi itu membaca dan menulis. Padahal secara makna yang luas, literasi itu punya pengertian yang luas banget, karena misalnya gini. Kalau menurut saya ya, literasi itu adalah salah satu cara untuk memilih informasi. Jadi kita tuh nggak boleh asal menerima informasi. Kalian pernah dengar nggak sih? Kita saring dulu sebelum sharing. Betul. Ya, saring before sharing kan. Jadi kita harus saring dulu tuh informasinya. Kalau kita mau bagikan ya kita sudah filter kan itu ceritanya. Jadi supaya informasi yang kita berikan kepada orang lain itu benar, kita nggak boleh memberikan informasi hoax kan. Benar, apalagi zaman sekarang kan semua teknologi kan udah berkembang sangat pesat ya. Betul sekali. Takutnya kalau kalian dipengaruhi sama teknologi, kalian nggak tahu yang namanya literasi ya, kalian akan dipengaruhi. Iya, betul banget. Betul banget. Karena literasi itu kayak ibaratnya saringan ya, untuk kita menyaring informasi mana sih yang ini informasinya memang betul-betul untuk di-share, atau kayak ini sebatas hoax aja. Guys. Iya, betul. Banget. Apalagi di era yang informasinya itu kayak alirannya non-stop gitu, aliran informasinya. Jadi kayak kita betul-betul harus filter dengan baik informasi mana yang baik untuk kita simpan atau yang kita nggak usah dipikirin. Gitu. Betul. Iya, betul sekali. Dan perlu juga ya kalau kita misalnya lagi main sosmed nih, nah terus kalian lihat oh ini bertanya udah benar, terus nanti dikirim ke grup WA keluarga kan. Wah. Kalian pernah nggak sih ngalamin itu? Itu kayaknya udah sering terjadi sih. Pengalaman kalian kayak gitu kan? Bener. Iya. Kayak misalnya ada nih informasi, terus nanti dikirim ke WA keluarga, terus nanti misalnya orang tua kalian yang mungkin masih awam banget tentang informasi ini, terus nanti mereka jangan gitu, nanti pergi, nanti kayak misalnya informasi kayak gitu kan yang betul banget. Mungkin orang tua kita langsung menerima informasi itu. Jadi memang kita harus betul-betul memilah informasi itu, kita harus betul-betul berliterasi. Oke. Sekarang saya pengen nanya lagi nih, pernah nggak sih, kan tadi kita sudah bahas hoax, bahas ini kan, kalian pernah nggak sih ketipu atau pernah mendapatkan informasi hoax gitu? Pernah. Aku juga pernah. Kalau saya sih informasi tentang kalau lagi datang bulan itu nggak boleh minum air es. Itu sering banget gak sih kalian? Gak sih kalau aku relate banget. Karena orang-orang kan sering bilang gitu kayak, kalau lagi datang bulan nggak boleh minum air es, takutnya nanti gini. Terus setelah aku research ternyata nggak ngaruh guys gitu. Malah kayak pokoknya nothing happen kalau kita minum air es pada saat lagi datang bulan. Karena kalau kita minum air es terus itu udah masuk ke dalam tubuh kita, itu suhunya bakalan kembali normal lagi gitu. Itu
di hasil researchnya. Tapi Nah, orang bilang kayak ih nggak boleh lo minum air es kalau Iya. lagi datang bulan. Itu sih hoax yang sering aku dapetin. Nah itu tadi waktu Caca merasa kok haid nggak boleh minum air es, padahal setelah itu Caca ini ya apa namanya melakukan research. Nah itu salah satu literasi juga loh. Iya betul. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan informasi, ya kita ini harus cari tahu kebenarannya dulu. Kalau David gimana pengalamannya? Oke. Iya. Kalau aku pengalaman ketipu mungkin kakak tahu nggak sih yang video AI sekarang yang Iya. Nah, Itu, guys. aku kemarin pernah ketipu perkara ada salah satu anak bayi ceritanya itu Iya. dimakan buaya. Tapi ternyata setelah di research ya, itu kejadiannya tidak begitu nyata. Aku lupa baca. Ini karena aku tipikal yang langsung mempercayai juga. Tapi ternyata di hashtagnya itu ada tulisan AI. Benar, jadi bahaya rasanya langsung percaya, tapi sebenarnya itu AI guys. Oh my god, itu yang salah satu betul-betul aku ketipu guys. Itu sama sih AI. yang sekarang jadi happening juga, kayak bagaimana video-video AI kita harus lebih perhatiin lagi Betul. ini video nih AI atau enggak nih. Bener. Iya, Bener. betul. Jangan kan udah wow banget jadi Betul. kita Nah. harus lebih aware gitu. Betul sekali. Tadi kita sudah bahas tentang hoax dan kita sudah terspill dengan kecanggihan teknologi. Nah, AI ya itu jadi salah satu tantangan kita nih. Iya. Di era zaman sekarang tadi tantangan kita. Tapi sebenarnya kalian nih mahasiswa ya. Ya. Kan pengguna AI juga kan pastinya. Benar, of course dong Kak. Iya. Benar. Iya. Bener banget Nggak ya. bisa hidup tanpa Bener ya. AI itu. Iya. Tapi memang kita mesti beradaptasi kan mengikuti perkembangan zaman. Cuman yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kalian memanfaatkan AI? Bagaimana sebaik-baiknya kalian memanfaatkan AI? Menurut kalian itu harusnya gimana sih? Oke. Dari siapa nih? Dari siapa dulu nih Kak? Dari David dulu Oke. lagi. Oke, kalau aku sendiri gunain AI-nya itu bukan serta-merta yang langsung misalnya nih Kak, ada tugas nih dikasih sama dosen, aku bukan serta-merta yang langsung nyari semuanya di AI ya. Iya. Tapi ada beberapa kata yang misalnya aku nggak tahu redaksinya kayak gimana, aku nggak tahu maknanya kayak gimana, baru aku cari di AI atau sebelum cari di AI dulu aku cari di Google dulu. Iya. Nah, kalau di Google-nya nggak dapat atau misalnya informasinya masih minim Iya, ya, oke. aku bakal nyarinya di AI. Kenapa? Karena kalau semuanya kita cari secara keseluruhan ya, kita bakalan nggak tahu konsep dan mekanisme cara pengerjaan itu kayak gimana. Karena pertama, di AI itu kalian pasti langsung disuap langsung dengan segala sesuatu yang sudah selesai. Tanpa kalian tahu konsep dan mekanismenya gimana. Iya, Nah, betul. aku tuh nggak tipikal kayak gitu. Karena aku takutnya nanti suatu saat aku dites atau aku dapat soal yang sama, aku nggak tahu cara kerjanya gimana dong. Iya, betul. Jadi aku tipikal yang nggak semuanya dicari, tapi hanya beberapa poin doang yang untuk dicari di AI. Gitu kan. Kalau aku sih kebalikan dari David ya guys. Iya. Kalau saya sendiri malah lebih ke bagaimana sih konsep mengerjakannya itu. Kalau misal ada topik ya yang dikasih. Betul. Nah, topiknya itu yang aku masukin ke dalam AI-nya. Nanti di situ aku sendiri yang buatin prompt-nya kayak gimana ya ini saya punya tugas, kira-kira konsep pengerjaan ininya gimana, susunannya gimana gitu. Nanti kalau udah disusun sama AI, baru saya masukkan pendapat menurut saya sendiri gitu. Oh, Iya. paham. Jadi Garis besarnya aja yang ditunjukin sama AI, tapi iya. selebihnya tetap dari pemikiran sendiri, dari buku-buku juga. Oh iya, berarti kalian ini betul-betul memanfaatkan AI itu ya nggak langsung harus misalnya ya sesuai dengan ya tentu pasti dengan pemikiran kita juga, karena kita pengen apa sih yang kita mau, terus nanti AI yang bantu kita kan. Terus dan pastinya kita harus mencari sumber yang lebih terpercaya lagi. Karena AI itu memang sangat membantu ya. Oke, AI sangat membantu, tapi kan sumbernya kadang agak belok ya gitu. Iya, agak belok. Agak belok kemana nih? Kita harus tetap nyari sendiri nih kayak sumbernya gimana ya. Iya, Sumbernya memastikan. ini dari mana, Iya, gitu. lebih ke memastikan. Betul. Nah, itu yang tadi kita bahas itu sudah masuk ke literasi digital. Jadi gini ya,
Kalau kita bahas literasi itu ada 6 sebenarnya. Wow. Iya, ada 6. Iya, itu versi salah satu kementerian ya, dia meluncurkan ada 6 literasi. Nah, ya. Tapi yang paling terkenal itu juga salah satunya adalah literasi digital. Iya, Ya. betul banget. Ya, selain tadi yang David bilang literasi itu membaca dan menulis, tapi ternyata literasi itu banyak. Nah, salah satunya tadi literasi membaca dan menulis. Terus tadi yang kita bahas tentang AI, tentang hoax itu salah satu literasi digital. Nah, terus kemudian literasi digital itu ada banyak sub-subnya lagi. Misalnya salah satunya itu adalah etika digital. Oh, benar. Nah, itu tadi kan kita sudah bahas kan tentang bagaimana kalian memanfaatkan AI. Kan salah satunya itu sudah masuk di etika digital. Sama kalian juga tadi kita sudah bahas tadi ya kan tentang sharing sebelum sharing kan. Nah, itu juga masuk di etika digital. Jadi seperti itu. Jadi ya, kalau kita bahas literasi tuh kayaknya nggak bisa 1-2 gitu, kita bisa berpanjang-panjang. Benar, nggak cukup 1-2 jam guys. Ini sebenarnya durasinya masih bisa 30 hari ke depan ya, 30 hari ke depan. Jenisnya ada 6 loh. Ada 6. Guys. Itu baru saya tahu loh. Berapa Tapi episode itu guys, kita bahas. tapi masih ada lagi, katanya ada lebih dari 6 juga ke jenis-jenis literasi itu. Banyak, guys, Iya, salah satunya itu literasi keuangan. Nah, itu benar. pernah dengar Financial sih. literacy kan? Benar, Iya. tahu. Terus apalagi literasi sains, literasi kewarganegaraan itu juga ada. Pokoknya banyak. Terus literasi apa lagi kira-kira? Literasi kampus, saya juga bisa, iya. Oh, berarti Karena dalam setiap aspek kehidupan kita ini Kak, semuanya bisa dibilang literasi. benar sekali. Kayak- Iya. apapun yang pengen kita lakuin kan kita butuh literasi Oh. gitu kan, jadi kayak wajar aja sih kalau jenisnya banyak banget gitu, karena emang dibutuhin di kehidupan sehari-hari kita guys. Oke, Iya. paham Kak. Oke. Ya. Oke, sekarang saya punya pertanyaan lagi. Apa tuh, Kak? Kita kembali ke perpus ya. Oke. Oke Boleh. ya. Kalian kesini sering pinjam buku atau mungkin punya buku bacaan yang kalian senangi gitu? Oke, Kakak dulu deh. Kalau aku sih biasanya bawa buku sendiri ya kalau mau Oh, iya. perpustakaan. Jadi emang punya buku sendiri buat dibaca gitu loh, karena emang punya apalagi list buku gitu yang mau dibaca. Makanya kalau ke perpustakaan itu bawa buku sendiri gitu, kayak lebih nyaman bawa buku sendiri sih. Oh, lebih nyaman bawa buku sendiri. Tapi kalau di sini pernah pinjam buku? Pernah dong. Oh, pernah. Ya, pernah. Udah sering. Sering sih malah. Oh, iya. Untuk tugas. Dalam kelas itu biasa disuruh bawa buku. Oh, iya. Kayak misal disuruh bawa buku tentang pembangunan negara, tentang manajemen sumber daya manusia. Itu penting banget sih. Iya, Makanya betul. kuncinya tuh ada di perpustakaan. Jadi Wah, kita nggak perlu betul. beli buku lagi, kita boleh pinjam. Iya, Karena di betul. sini lengkap banget kalau untuk buku-buku mata kuliah gitu. Betul sekali. Jadi lumayan lengkap ya juga ya. Lumayan. Iya. Malah menurut aku sih lengkap banget ya kalau hanya untuk sebatas mata kuliah, karena hampir semua mata kuliah deh ada bukunya di sini. Benar. Iya. Kalau David gimana? Oke, Tentang kalau buku. aku biasanya bawa buku sendiri juga. Kakak tahu buku ini nggak sih yang buku Y? Buku kayak Ya, tahu. jadi dia tuh ada gambarnya juga, ada tulisannya juga. Aku bukan tipikal yang suka baca tulisan aja semuanya, tapi harus ada gambarnya juga. iya. Karena itu yang buat aku tertarik. Jadi Ngerti. langsung paham juga konteksnya yang dimaksud itu seperti apa Kak. Jadi dengan adanya gambar, ada tulisan juga, jadi tahunya oh maksud dari tulisan ini redaksinya kayak gimana, langsung tahu gitu kan. Berarti kalian ini masing-masing suka bawa buku sendiri ya? Benar. Berarti di tasnya ada buku. Nanti kita buktikan ya. Boleh, Iya, nanti kita boleh, buktikan ya. Tapi tunggu dulu. Tadi itu David suka yang bergambar. Berarti Betul. tipenya ini bukan yang suka naratif. Betul. Iya, dia sukanya yang visual ya, guys. Benar. Iya. Aku juga gitu. Kalau iya. Suka. Kalau Caca mungkin kalau genre bukunya apa? Kalau saya guys fiksi fantasi gitu. Oh, Jadi fiksi kayak fantasi. bukunya Keigo gitu, ya pokoknya fantasi gitu guys. Kalau David gimana? Genre bukunya apa? Aku sukanya yang Iya, ensiklopedia.
Ensiklopedia. Oh iya. Jadi yang tentang alam, jadi yang ada di alam itu aku suka banget bacanya. Oh iya. Itu tentang hewan kak, tentang kejadian-kejadian alam, itu aku suka banget bacanya kak. Oh, emang dia lebih ke visual sih. Iya. Kalau aku tim fiksi guys. Iya, fiksi. Hidup fiksi. Kayaknya kamu tuh lebih senang ke naratif ya, narasi-narasi gitu, yang berupa teks-teks. Ya, pokoknya ada novel gitu guys. Jadi kalian nih seberapa, kalau dari rate-nya ya, 1 sampai 10 gemar membaca itu kalian di nomor berapa? 10. Wow, 10. Oke. Iya. Oke, kalau aku sendiri dari 1 sampai 10 aku mungkin di angka 8 aja kak. Oh, Karena iya, kadang kenapa? kadang aku tipikal yang bosan juga. Oh iya. Benar. Jadi nggak serta-merta membaca. Benar kak. Padahal kamu ini sudah visual. Iya. Iya betul kak. Tapi ya semua orang punya fase Iya, jenuh untuk betul. membaca. Betul Jadi banget, guys. Oke kak. dari itu sih memang kalau kita di perpustakaan itu sebenarnya bukan sekedar membaca aja. Kita tuh bisa apa namanya, jadi tempat rekreasi kita untuk Iya. mau santai aja, untuk mungkin mau memanfaatkan fasilitas wifi-nya juga gitu. Paham, Kak. Mungkin saya 10/10 karena kan tadi saya bilang perpustakaan itu kan sebagai tempat buat saya healing. Iya. Nah, membaca juga itu salah satu Iya. hal yang membuat saya healing dan terlepas dari Iya. hiruk pikuk dunia gitu guys. Jadi kalau misalnya udah membaca itu kayak saya sudah langsung terjun ke dalam dunia itu. Saya sudah tidak Iya. memikirkan dunia saya. Jadi Betul. sebenarnya membaca 10/10 guys. Betul. Ada nggak highlight atau kutipan dari buku yang kalian baca tadi? Oke. Apa aja deh? Coba dari David dulu. Oke, salah satu buku yang pernah aku baca, ada quotes yang menyatakan bahwa kalau kamu nggak membaca, maka jangan heran kalau kamu mati besok hari. Oke, jadi di kutipan ini memberikan makna ke kita. Iya, Kalau kamu nggak membaca, kalau kamu nggak literasi, iya. besok kalau kalian mau ngelakuin apapun, kalau kalian bingung ya jangan heran. Kalau kalian mati pun jangan heran juga. Karena ya seperti tadi, kalian nggak punya pondasi untuk bisa memikir apa sih yang sebenarnya solusi terbaik untuk masalah yang saya harus hadapi gitu tuh kak. Jadi membaca itu penting banget. Iya. Jadi sebagian dari hidup kita itu kalau tanpa membaca itu bakalan nol banget. Kenapa? Karena kosong banget, bakal banyak pengaruh yang bisa nimbul di dalam diri kita kan. Iya, betul. Jadi kalau kita membaca tuh, ya sebenarnya tuh ada penelitian juga sih. Kalau kita tuh jarang baca tuh, otak kita tuh akan melemah sebenarnya. Iya, Betul banget sih guys. Kalau dari Caca gimana? Dari ada kutipan buku yang pernah dibaca gitu? Banyak sih, cuman yang terhighlight saat ini yang relate juga itu ada satu dari bukunya Pramoedya Anantatur, iya ya? Bumi Manusia. Saya ingat sekali itu tepatnya di hampir di paling akhir. Di situ Ningke bilang kita kalah Nyai, tapi di situ Nyai Ontosoro menjawab kita telah melawan Ningke sebaik-baiknya. Wah. Itu dalam banget sih dan sangat relate untuk sekarang ini. Kalau yang saya tangkap dari kutipan itu sih kayak dia ini Ningke ini merasa kalah, tapi Nyai Ontosoro itu malah dia merasa dirinya menang karena dia tuh sudah melawan. Dia sudah melawan sebaik-baiknya. Jadi ya sebenarnya menang kalah itu tergantung bagaimana perjuangan kita sih teman-teman. Iya, Gitu sih. menang kalah itu tergantung dari kitanya aja ya. Iya, betul banget. Wah, asik-asik banget nih semuanya pada suka baca buku, terus suka meng-highlight dan mengambil kutipan quotes buku ya. Jadi itu sebagai motivasi kita kan, supaya besok apalagi ya bisa dibaca, ilmu pengetahuan apalagi yang bisa kita dapatkan gitu kan. Itu juga salah satu hal yang menarik kalau kita membaca ya. Iya. Supaya kita bisa upload sesuatu di Instagram guys. Betul. Itu kita bisa upload di Instagram. Kita kasih makan story kita. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Bener. Nanti kita buat itu ya. Kita buat konten itu. Bener-bener. Kata-kata hari ini. Jadi Oke. kayak IG tuh kayak dilihat, nih anak literas banget nih. Iya. Jadi kayak udah mahasiswa kece, pintar lagi, cerdas lagi, berliterasi lagi. Iya. Oke, sekarang kita mungkin kembali ke sesi apa namanya?
tanya jawab ya Kak. Ini ada pertanyaan-pertanyaan dari Instagram, dari Instagram Politeknik Islam Makassar. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara meningkatkan minat membaca pada Gen Z? Coba saya dari Caca dulu lagi. Kalau minat membaca dari Gen Z itu menurut saya ya, apa yang saya alami dan juga dari teman-teman saya, pertama itu dari niat sih sebenarnya. Karena kalau nggak ada niatnya, nggak bakalan pernah dikerjain tuh membaca. Jadi kayak memang kuncinya tuh di niat sih. Di niat. Terus selain itu, kan kita ini Gen Z ya. Iya. FOMO gitu ya. Bener. FOMO abis Bener. ya. Jadi salah satu kuncinya itu kita selalu misalnya saya kan suka membaca. Terus kalau misal ada teman saya yang agak masih kurang minatnya untuk membaca, biasanya tuh saya kayak, ini ada buku loh lagi terkenal banget nih. Betul. Bisa kali kamu baca. Biasanya tuh teman-teman saya terpengaruh loh kalau saya kayak gitu. Iya, betul banget. Jadi kayak iya, bilang ini yang di sini. Oke, nanti saya baca. Nanti dia pinjamlah bukunya, udah mulai dibaca-baca. Walaupun kadang sampai nggak habis, tapi setidaknya dia tuh udah baca gitu loh, sampai berapa part gitu. Oh, berarti suka buat konten juga. Jadi kalau sudah baca, terus nanti dikontenkan di mana? Gimana caranya Caca kayak supaya ngajak itu temannya untuk Kalau suka baca buku? Biasanya lewat Instastory ya, @sg. Biasanya kalau udah baca satu buku pasti di review gitu, kayak misalnya ini bukunya 5/10, isinya tuh kayak garis besarnya aja diceritain gitu aja Iya, sih, Kak. jadi ada review bukunya. Jadi teman-teman Instagram saya itu juga bisa lihat kayak, oh ini rekomen nih buku gitu. Iya, jadi itu juga mungkin salah satu langkah ya bagaimana cara menaikkan tingkat membaca Gen Z gitu. Iya. Dan paling pentingnya tadi yang saya highlight di sini adalah pertama adalah niat. Iya, Guys, betul itu banget. niat. Oke, kalau David gimana? Bagaimana cara meningkatkan minat baca pada Gen Z? Oke, kalau aku cara ningkatin minat baca juga sama kayak kakak Caca ya, bersifat menghasut sih, tapi sorry, bukan menghasut secara negatif sih, kakak sih ya. Positif guys. Positif. Jadi misalnya ya, di Instagram misalnya lagi hype banget tentang quotes ya. Iya, quotes. Jadi betul. aku pasti nyari buku yang isinya semua quotes. Terus aku Instastory juga. Terus nanya ke teman, bilang kamu wajib baca. Ya betul. Betul. Kamu wajib baca. Relate. Terus kakak tau gak sih yang ada buku ya? Ada buku judulnya Ayah ini arahnya kemana? Iya. Ayah? Ini arahnya kemana? Oh iya. Itu di kelas aku waktu semester 1 itu udah banyak banget yang minjem. Kenapa? Karena itu gara-gara ada salah teman aku dan aku juga karena mumpung aku udah baca itu karena kita menghasut ya. Iya. Kalian yang wajib banget baca ini tentang ayah. Gen Z sekarang kan ya serba milenial, mungkin cuek ke orang tuanya kan. Jadi aku nyaranin baca terus mereka pada minjem. Jadi kayak FOMO juga sama ini kakak tadi. Oh, jadi gara-gara FOMO ya? Dari FOMO. Iya. Terjadi di kelas aku loh. Bener. Kan saya baca Bumi Manusia. Terus kayak temanku semua kayak, ih itu buku apa? Itu bukunya Pramudia ya? Ini ya yang terkenal itu ya, bilang. Iya ini yang terkenal. Kamu membaca enggak? Nanti sudah saya baca saya kasih kamu. Dan itu terjadi. Bahkan itu buku Bumi Manusia itu udah rolling ke berapa kali. Itu kan pernah ada filmnya juga kan? Iya, ada filmnya. Ada filmnya. Tapi mereka suka kata teman-teman aku kayak lebih enak dibaca sih daripada dinonton gitu. Oh iya, kayak masa lebih dapat feelnya. Oh, ternyata mereka lebih senang baca. Padahal kan biasa ada orang kayak saya tipikalnya ada novel. Saya kan bukan pembaca novel. Genre bukuku tuh bukan novel. Saya lebih ke self improvement. Oh iya. Aduh, ya untuk pengembangan diri kan. Saya tuh jarang banget baca novel. Tapi kalau nonton dari film yang diangkat dari novel, saya suka sekali. Salah satu itu ya ada film The Architecture of Love. Itu kan ada bukunya dari Ika Natasha. Nah, aku tuh baru tahu kalau itu ada novelnya. Dan ternyata itu novelnya ada di rumahku. Yang beli siapa? Adekku. Iya. Jadi ternyata filmnya bagus loh. Karena kenapa saya suka dari film itu karena dia bahas tentang perpustakaan juga. Dari situ ternyata
saya sudah mulai suka-suka dengan novel. Oh ternyata di novel tuh suka juga bahas tentang buku, tentang perpustakaan juga. Jadi ya ampun. Kalau saya malah sebaliknya ya, kayak saya tuh kadang kalau udah baca novelnya kayak udah malas gitu nonton filmnya, karena kadang tuh gak sesuai ekspektasi, gak sesuai apa yang dibayangin selama ini pas baca bukunya. Itu kayaknya waktu bukunya Mariposa. Oh Mariposa. Ada filmnya itu kan juga. Itu kan ada sebelum rilis filmnya tuh saya udah baca duluan di Wattpad gitu. Bahkan saya tunggu update-nya tiap minggu, saya tunggu update-nya. Jadi kayak update apa pokoknya tiap ada upload langsung baca. Terus waktu terbit novelnya baca novelnya juga. Nah, pada saat filmnya tuh udah kecewa gitu karena ada beberapa part yang dihilangi. Iya betul. Jadi kecewa disensor banget. kan. Jadi kayak kurang nih, kurang banget. Jadi ya betul ya, kalau kalian tuh meningkatkan minat membaca itu memang dari niat dan motivasi kalian sebenarnya kan genre bukunya harus seperti apa kan? Iya, kita harus cari tahu dulu kan genre. Sebenarnya tuh sama kita cari makan. Sebenarnya kita kesukaan kita tuh apa? Kan gitu. Kalau tadi Kak Dini suka yang self improvement, Iya. saya sebaliknya guys, saya tidak suka membaca buku self improvement. David tadi suka ensiklopedi gitu ya. Kita berbeda-beda ya. Iya, beda-beda selera. Jadi memang membaca itu kalau kita ingin meningkatkan membaca bukan sekedar kayak ambil buku ini deh yang sembarang. Tapi kita harus cari dulu genre buku kita tuh yang seperti apa gitu. Kita kayak minatnya tuh di mana. Misalnya kayak Caca suka baca novel. Terus David sukanya baca ensiklopedi. Kalau saya sukanya self improvement. Jadi memang beda-beda guys. Selera kita beda-beda gitu. Cocok tadi yang dibilang sama Kak Dini kalau kayak milih makan gitu, harus kayak sesuai sama selera masing-masing. Karena kalau kita baca buku yang nggak sesuai genre kita juga rasanya berat loh. Berat dan bosan. Berat dan kayak bosan nggak? Malah jadinya kayak beban gitu loh guys. Aduh, gimana ya habisin buku ini? Betul setuju. Tapi kalau cari yang sesuai dengan minat kita, mungkin siapa tahu ada yang suka baca kamus. Ya kan bisa jadi kan. Bisa jadi ada kan. Vokabularinya. Iya. Kamus bahasa Inggris. Kalau ada yang suka baca kamus, silakan komen. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kalian apa sih tantangan terbesar mahasiswa dalam membiasakan budaya literasi? Iya. Oke. Kalau aku mau jawab dulu nih Kak. Iya. Tantangan terbesar mahasiswa dalam literasi. Iya. Yang pertama itu pasti teknologi. Teknologi. Kenapa aku bilang teknologi? Seperti yang kita ketahui, apa-apa itu yang pasti yang paling pertama dicari handphonenya. Entah bangun tidur, entah kesana kemari, apa segala macam pasti handphonenya. Dan yang kedua, pasti mereka disuguhkan dengan yang namanya AI. Jadi mereka pasti nyari tugasnya, nyari apapun itu pasti lewat AI. Iya betul. Jadi literasinya ya dibelakangkan banget. Bener. Itu yang pasti pengaruh banget teknologi kalau menurut aku ya Kak. Gitu. Kalau saya sama seperti jawaban saya tadi, itu niat guys. Itu penghalang terbesar untuk membaca gitu. Karena itu udah pernah saya rasain di kelas saya, itu hari disuruh baca buku, terus kayak semuanya nggak ada niat. Ya udah, mereka apa bikin? Mereka cari rangkumannya di YouTube. Saking tidak ada niatnya untuk membaca gitu. Makanya kayak kunci utama untuk membaca buku itu emang dari diri sendiri. Iya. Kalau bukan karena diri kita yang mendorong ya, kalau orang lain yang nyuruh pun juga rasanya kayak kurang gitu loh. Karena pasti berat apa yang mereka kasih ke kita tuh belum tentu cocok. Kayak tadi genre bukunya, kalau misalkan saya fiksi, fantasi, kalau saya paksa Kak Dini baca itu kan nggak bisa juga kan. Nggak bisa. Ada self improvement banget gitu. Jadi, iya betul. Ya dari diri sendiri sih, niat dan diri sendiri. Itu yang menjadi tantangan. Jadi tadi tantangan dari David pertama itu adalah teknologi. Handphone, bangun tidur kita udah pegang handphone. Dari Caca kita niat. Jadi nggak semua orang kita bisa paksakan untuk baca dong buku ini. Betul. Iya kan? Iya, kita nggak bisa. Saya punya temen, dia tuh tim membaca pakai HP.
Oh, dia anak Iya. Boleh, sangat boleh. digitalisasi Sangat banget. digital banget. Jadi Digital banget. dia itu kayak beli semacam aplikasinya gitu loh langsung. Jadi dia baca semua bukunya tuh kadang juga bisa pakai Perpusnas itu loh. Ya, Ipusnas. itu. Ya. Dia pakai itu juga buku baca. Jadi kayak saya yang baca pakai buku kayak nggak relate gitu. Dia baca ada juga yang kayak di X itu aplikasi X Alternative Universe gitu. Itu kayak cerita-cerita fiksi. Semuanya itu dibaca lewat HP-nya dia gitu loh. Jadi kayak ini orang jago banget, kok bisa ya dia fokus membaca di HP-nya. Kalau saya sih tim Iya. nggak bisa karena banyak distraksinya. Benar, loh. banyak notifikasi. Kalau Iya, notif-notif baru WA. baca sedikit udah masuk tuh Dari dosennya kali. Bener. Tiba-tiba masuk. tugasnya udah selesai belum, aduh terdistraksi lagi. Oh, berarti kalian ini tipikal yang suka baca fisiknya. Benar. Betul. Iya, karena kenapa? Kalau kita baca fisiknya, kalau saya itu saya suka cium aroma buku. Betul nggak? Iya. Saya suka cium. Jadi kalau misalnya saya di perpustakaan, saya mau berlama-lama di perpustakaan, saya nggak akan bosan. Karena saya suka cium aroma buku. Aroma buku. Apalagi aroma buku baru guys. Aroma buku baru yang banyak yang baru dibuka dari plastiknya, baru kita buka. Aduh, itu Kayaknya ada terbaik. iya aroma khasnya gitu. Iya. Kalau David mungkin ada yang suka, saya kenapa sih harus baca buku fisik gitu? Kalau aku harus baca buku fisik ya karena benar-benar biasanya ini ya. Iya. Kalau di internet ya, kalau kita baca informasi internet itu biasanya udah di ini apa namanya udah di karang-karang lagi sama orang lain. Iya. Main bumbu-bumbu gitu. Iya. Tambahin bumbu. Betul-betul. Beda kalau kita baca yang benar-benar buku dari sumbernya langsung. Itu informasi lebih terpercaya. Benar gitu kan. Iya betul. Selain itu kita bisa koleksi gitu. Betul. Saya tipikal orang yang lumayan koleksi buku, jadi agak agak cinta banget sama buku yang bentuknya fisik gitu. Benar. Iya. Kan kalau kita yang fisik itu kan bisa kita genggam, Betul. kan? Iya. Terus bisa kita cium aromanya, terus juga kalau sebenarnya buku nggak boleh coret-coret sih. Cuman kalau kita mau buat penanda, ya kan? betul. Pakai sticky note Pakai gitu. sticky notes gitu. Iya sih benar. Iya. Ya keren-keren banget semuanya ini. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya, boleh Kak. Kalau ada komunitas literasi di kampus, kegiatan apa yang paling menarik buat kalian Wow. Aku sih tentang aku ya, literasi? kalau saya yang paling menarik itu tentunya diskusi buku. Benar. Kayak Oh, kita itu iya. ini udah banyak sih yang saya dapetin di Makassar. Jadi kita itu ngumpul di dalam satu tempat, entah itu kita bentuk lingkaran atau segala macam. Nah, di dalam komunitas itu atau di dalam lingkaran itu kita membahas buku yang sudah kita baca. Benar. Kayak misalnya saya sudah baca buku Bumi Manusia, di situ saya menjelaskan kayak ini tuh isinya kayak gini. Nanti ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, begitupun dengan yang lain gitu. Teman-teman yang lain juga presentasikan lah gitu buku yang udah dia baca. Jadi kayak sharing-sharing gitu loh. Gitu. Apa sih iya, buku apa iya. sih yang udah kita baca semuanya. Gitu. Jadi salah satu yang bisa kita lakukan adalah diskusi Iya, buku ya. diskusi. Boleh deh besok-besok kita buat ya. Boleh. Ya di Boleh. Politeknik Boleh. Sedaran Makassar, khususnya kita manfaatkan perpustakaan Politeknik Sedaran Makassar untuk diskusi buku. Iya, boleh. Kalau David sendiri gimana? Oke, kalau aku terinspirasi dari Kakak Maudi Ayunda. Nah, itu di sana katanya kan dia kuliahnya kan di luar nih. Katanya sebelum masuk di kelas untuk belajar, itu semua mahasiswa diwajibkan untuk membaca satu buku, bebas buku apapun, dan mereka wajib menulis rangkuman atau menceritakan di kelas. Seperti tadi kan Caca bilang. Jadi misalnya nih ya di Politeknik Sedaran Makassar, dosen yang masuk itu pun misalnya jam pertama dosen siapapun yang masuk, itu mewajibkan semua mahasiswa untuk membaca satu buku. Dan wajib menulis rangkuman terus nerangin di kelas apa yang udah dibaca. Entah itu 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, setidaknya udah ada sedikit demi sedikit ilmu yang didapat. Begitu, jadi bagus kita tuh, nggak perlu keren-keren. membaca satu buku atau bab satu full. Tapi kalau kamu baca 1 halaman, 2 halaman, itu udah sebenarnya udah ada ilmu sih sebenarnya. Iya betul. Sebenarnya dari judul buku aja itu sebenarnya sudah dapat ilmu Betul, sebenarnya. betul, Kak. Iya betul. Sebenarnya kalau ya, saya itu juga Kak, tertarik dari itu. aku. Kayaknya bagus juga itu kalau kita lakukan itu di Ah. kampus kita ini Politeknik Sedaran Makassar. Kita ngajak dosen untuk membuat seperti itu ya sebelum kita belajar, kayak
mungkin atau enggak misalnya kalau nggak mau di kelas kita minta tolong sama dosennya untuk mahasiswanya itu diarahkan ke perpustakaan. Dan nanti itu buktinya adalah kita kayak mahasiswa itu disuruh buat ini review bukunya. Iya, mungkin entah dalam bentuk infografis kah, ya kan? Sekreatifnya mahasiswa itu kan, iya. Wah, idenya kan ini luar biasa sekali. Semoga nanti kedepannya Politeknik STAN bisa mewujudkan itu ya, apalagi terutama di perpustakaan Politeknik STAN Makassar. Oke, ya ini kayaknya kita sudah di segmen terakhir ya. Sebenarnya banyak insight yang saya dapatkan juga ya, mungkin juga ini satu ilmu buat teman-teman semua yang ada yang nonton podcast kita kali ini karena temanya tentang literasi. Oke, mungkin saya ingin minta motivasi atau ajakan dari teman-teman, dari Caca sama David, gimana sih mengajak teman-temannya untuk yuk kita berkunjung ke perpustakaan, yuk kita gemar membaca, yuk kita pahami tentang literasi. Ya, mungkin dari David dulu. Oke. Ya. Kalau aku mau ngajak pesan aku untuk teman-teman sekalian ya. Guys, ingat kita adalah generasi yang melek akan teknologi. Iya. Tapi jangan salah, jangan sampai juga teknologi bisa menghasut kalian. Seperti quotes yang tadi aku bilang, jika tidak literasi, maka jangan heran kamu mati besok hari. Jadi untuk teman-teman sekalian coba pikir lagi, bisa refresh kembali otak kalian ya. Bagaimana sih dampak kalau aku nggak membaca? Dampak kalau aku tidak langsung berkunjung ke perpustakaan untuk bisa baca-baca buku. Percuma kita bikin perpustakaan besar-besar, pakai AC segala macam, nyaman buat kita, tapi hanya menjadi pajangan. Tahu-taunya udah berdebu gitu. Iya, jadi sayang banget ya ada perpustakaan. Iya, kalian datang ke perpustakaan, terus nongkrongnya cuma di luar, padahal di perpustakaan AC-nya udah. Gimana rasanya? Dingin nggak? Iya. Apalagi di perpustakaan Politeknik Setiawan Makassar. Jadi kan tempat ini sebagai tempat nongkrong kalian lah. Ya, habis dari belajar di kelas, ya duduk-duduk lah di sini. Mungkin kalau nggak mau baca ya pakai akses wifi aja gitu kan. Atau ngerjain tugas di sini. Ngerjain tugas sih paling Ya kan? Aku kalau tipikal terkadang ya Kak, di rumah itu aku kadang ditegur. Kamu sih kenapa enggak David, kamu pulang kuliah kenapa enggak pernah belajar? Terus aku jawabnya, tahu nggak sih Mak, Pak, aku di kampus itu pulangnya malam kenapa? Nah, terus aku jelasin. Aku pantang pulang sebelum tugas aku udah selesai di kampus, di perpustakaan tentunya. Luar biasa. Jadi aku tipikal yang kalau kemana-mana, karena aku pasti tahu kalau malam itu pasti banyak ajakan nongkrong ke sana sini. Pasti banyak. Apalagi kita anak laki-laki ya kan. Jadi aku tipikal yang kalau nggak selesai tugas terus pergi nongkrong, itu aku akan gelisah banget. Jadi jadi mending overthinking. Bener banget Kak. Jadi mending aku nggak ikut nongkrong di kampus sama teman-teman, fokus ngerjain tugas daripada ngerjain tugasnya belakangan terus ngutamain nongkrongnya. Bener Kak. Mendingan di perpustakaan. Dan ini satu informasi ya, perpustakaan itu sekarang udah buka Rabu Kamis itu sampai malam. Oh wow. Iya. Oke. Mulai hari ini kita sudah buka sampai malam. Oke. Jadi buat teman-teman yang mau belajar sampai malam ya kita masih open ya. mantap guys. Kalau dari Caca gimana motivasinya buat teman-teman? Kalau dari saya sih tentunya teman-teman kita harus sadar bahwa literasi itu adalah kunci. Salah satu untuk membuka gembok itu adalah literasi dan juga membaca. Membaca itu penting banget guys, apalagi kayak di era sekarang ini kayak ada saja sesuatu yang terjadi di negara kita yang betul-betul kita membutuhkan yang namanya literasi karena ada banyak sekali hoax yang menyebar. Jadi kita betul-betul harus ngefilter hal itu. Jadi membaca adalah kuncinya guys. Iya, membaca adalah kunci ya. Literasi adalah kunci. Dunia ilmu itu betul-betul relate. Buku apapun yang kalian baca, kayak kalian tuh nggak perlu merasa takut kayak ih saya cuma baca fiksi nih, kayak insecure sama David yang bacanya ensiklopedia. Enggak guys, karena masing-masing buku itu punya ilmunya masing-masing. Iya gitu. betul, setuju. Iya, jadi nggak perlu takut kayak dijudge kayak
ih bacaannya komik nih. Padahal di dalam komik itu juga ada loh pembelajaran yang bisa Iya diambil. betul, ada pesan yang Iya. bisa disampaikan. Iya betul. Itu aja sih Kak, Kalau misalnya ajak temannya ke perpustakaan gimana? kalau ajak temen sih biasanya cuman awal-awalnya digombalin kayak ayo deh ke perpustakaan dingin-dingin gitu. Adem-adem. Adem-adem. Panas-panas gini kayaknya enaknya masuk perpus. Iya, Terus betul-betul. lama-lama ditawarin deh, saya lagi baca buku ini, tertarik nggak? Coba deh baca-baca dikit dulu gitu. Kalau saya sih begitu sih Kak, kalau sama teman-teman iya. yang lain. Oke. Wah, luar biasa semuanya ini dari teman-teman kita, mahasiswa Politeknik Senayan Makassar, ada Caca dan David. Baik teman-teman, mungkin cukup sekian podcast kita pada hari ini. Mungkin besok-besok kita akan lanjut lagi podcastnya dengan tema dan judul yang lebih seru lagi. Terima kasih. Dadah, Sobat Pustaka.